Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dalam episode 24 jam bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan berbincang seputar etika atau adab berbusana dan berhias. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak lepas dari berbusana dan kita juga tidak lepas dari kegiatan berhias diri, apalagi ketika kita akan bertemu dengan orang lain dalam sebuah acara, entah itu di rumah atau di luar rumah. Berikut kita akan diskusikan dan renungkan beberapa poin yang bisa kita ambil pelajarannya untuk kita contoh dari kehidupan Rasulullah seputar berpakaian dan berhias diri. Yang pertama, disunahkan mengenakan pakaian yang baru, bagus dan bersih ketika kita mau berpakaian. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang ketika itu sahabat ini mengenakan pakaian lusuh. Maka saudaraku, Rasulullah mengatakan kepada sahabat ini, fa idza ataqallahu malan falyura athara ni'matihi alaika wa karamatihi. Jika Allah Ta'ala, kata Rasulullah, telah memberimu harta, maka perlihatkanlah nikmat dan karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi menampakkan kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita itu sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Tentu koridornya adalah tidak dalam rangka menyombongkan diri. Yang kedua, saudaraku sekalian, harus memenuhi syarat menutup aurat ketika kita berpakaian. Oleh karena itu, busana hendaknya longgar dan tidak ketat atau tipis yang bisa menampakkan atau menonjolkan bagian dari anggota tubuh yang tidak boleh dilihat oleh orang lain atau aurat kita. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, saudaraku sekalian, busana pria itu tidak boleh menyerupai busana wanita. Dan begitu sebaliknya, busana wanita tidak boleh menyerupai busana pria. Sebagaimana penuturan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pria menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai pria. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hal ini terkait dengan hal-hal yang lebih dalam dan bukan hanya masalah busana saja, termasuk lebih dari busana. Kita tidak boleh menyerupai wanita ketika lelaki dan kita tidak boleh menyerupai laki-laki ketika kita wanita. Yang keempat, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, tidak bermaksud untuk pamer ketika kita berbusana atau berhias atau bahkan menyombongkan diri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man labisa thauba syuhratin fid dunya albasahullahu thauba madzal qiyamah. Barang siapa, kata Rasulullah, memakai busana untuk pamer di dunia, maka Allah akan membangkitkannya dengan pakaian kehinaan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, setidaknya ketika kita mau berpakaian atau berhias diri, tidak ada gambar atau salib pada pakaian kita. Sebagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, tak pernah membiarkan pakaian yang ada gambar salibnya berada di rumah beliau, kecuali beliau melenyapkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Tentu ini bukan dalam rangka kebencian terhadap ajaran atau keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita, tetapi ini lebih kepada komitmen terhadap keyakinan kita, sehingga sampai pun dalam hal berbusana tidak boleh menggunakan lambang-lambang keyakinan orang lain atau agama lain. Nah, yang keenam, saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah, haram bagi kaum pria untuk mengenakan emas dan sutra. Ini penting ya, karena kadang-kadang kita ini menganggap emas itu perhiasan sehingga kita lupa bahwa emas itu tidak boleh dipakai oleh kaum pria lalu kita pakai. Kecuali jika terpaksa, misalnya karena suatu penyakit, gatal-gatal karena alergi. Sebagaimana penuturan Ali radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memegang sutra di tangan kanannya dan emas di tangan kirinya sambil bersabda beliau, inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Sesungguhnya kedua barang ini yang dipegang oleh beliau di tangan kanan dan di tangan kiri haram bagi kaum laki-laki dari umatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud.
Yang ketujuh, saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah, hendaknya pakaian laki-laki itu tidak melebihi di bawah mata kaki. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfalal ka'baini minal izari fa finnar." Kain yang sampai ke bawah tumit akan berada di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Adapun kalau untuk perempuan, seharusnya pakaian yang dikenakan lebar menutupi sekujur tubuhnya hingga kedua kakinya. Diharamkan memanjangkan pakaian karena sombong. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yanzurullah yaumal qiyamati ila man jaza izarahu batara. Pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala tidak akan melihat pada orang-orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Maka ini sempat menjadi kegalauan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena beliau juga punya kebiasaan, diantaranya adalah pakaiannya ada yang di bawah mata kaki. Lalu kemudian bertanya kepada Rasulullah, apakah saya termasuk ini? Tidak, karena engkau Umar melakukan itu bukan karena kesombongan. Jadi karena ada hadis yang seperti ini, maka dalam pandangan ulama pun berbeda tentang panjangnya pakaian bagi laki-laki yang menutup mata kaki. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedelapan, ketika mengenakan pakaian disunahkan memulai dengan yang kanan, sebagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang memulai dari yang kanan dalam segala hal ketika mengenakan sandal, bersisir dan bersuci. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, muttafaqun alaih. Jadi dalam hal berpakaian mendahulukan yang kanan. Yang kesembilan, jika sedang memakai baju baru disunahkan berdoa, alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Jadi kita berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah, yang artinya segala puji bagi Allah, zat yang telah memberi pakaian ini kepadaku dan memberi rezeki ini kepadaku tanpa daya upaya dan kekuatan dariku. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, yang ke-10, dianjurkan berpakaian itu dengan berpakaian atau pakaian berwarna putih, sebagaimana dalam hadis dikatakan, albisu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum. Kata Rasulullah, pakailah pakaian yang putih karena ia adalah sebaik-baik baju kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang ke-11, dianjurkan memakai minyak wangi kecuali jika sedang ihram dalam haji atau umrah, atau perempuan yang suaminya belum lama meninggal, atau perempuan yang sedang berada di tempat umum, tidak dianjurkan memakai wewangian. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, diharamkan memakai tato, mengikir alis, menjarangkan gigi agar terlihat lebih cantik, sebagaimana dalam hadis dikatakan, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husnil mughayyirati khalqallah. Hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih. Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang mentato atau minta ditato, orang yang mencukur alis atau minta dicukur alisnya, dan orang yang merenggangkan giginya agar kelihatan lebih cantik. Mereka semua telah mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi beberapa poin yang bisa kita ambil keteladanan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seputar berpakaian dan seputar berhias diri. Semoga kita bisa menteladaninya, dan dengan itu kita bisa menjalani hidup ini bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, meskipun kita tidak hidup di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.